dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, maka ceritakanlah. Dan salah satu di antara bentuknya adalah mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam satu janji yang sebagian ulama mengatakan janji itu adalah harapan terbesar bagi umat ini, sehingga ayat itu disebut sebagai arja ayatin fil Quran, ayat yang memberikan harapan terbesar dalam Al-Quran. Janji apa itu? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbmu akan memberikan kepadamu sesuatu yang sampai membuat kamu ridha. Allah menjanjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan kepada beliau sesuatu yang sampai membuat beliau ridha. Apa yang membuat beliau ridha? Ketika seluruh umatnya masuk surga. Sehingga kita punya harapan dengan janji ini, di mana Allah akan memberikan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat beliau ridha, dan beliau sangat merasa senang ketika seluruh umatnya masuk surga. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ay fid daril akhirah yu'tihi hatta yurdihi fi ummatihi. Maksudnya adalah besok di hari kiamat Allah akan berikan kepada beliau sesuatu yang membuat beliau ridha fi ummatihi, yang terjadi pada umat beliau, wa fi ma'addahu lahu minal karamah, dan kemuliaan yang Allah janjikan untuk beliau, wa min jumlatihi nahrul kautsar alladhi hafatahu qubabul lu'lu'i wal al-mujawwaf. Termasuk diantaranya adalah sungai Kautsar yang penuh dengan keindahan. Baik, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat, sehingga ada harapan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang jangan dekati zina. Salah satu di antara ayat yang Allah sebutkan di surat Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina, sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, secara nurani manusia itu ditolak, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali terlebih dahulu dengan melihat keindahan syariat ini. Ada 5 hal yang dikatakan oleh para ulama sebagai ad-daruriyat al-khams, 5 hal yang paling prinsip yang dijaga oleh syariat. 5 hal yang paling prinsip yang dijaga oleh syariat. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul mal, menjaga harta. Yang keempat hifdzun nasl wal irth, menjaga kehormatan dan keturunan. Yang kelima apa? Satu lagi, hifdzu al-aql, menjaga akal. 5 hal ini yang paling prinsip yang dijaga oleh syariat, sehingga disebut oleh para ulama dengan ad-daruriyatul khams atau maqasidus syariah, tujuan dasar Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat. Dan salah satu di antara yang dijaga oleh syariat adalah hifdzun nasl wal ird, menjaga keturunan dan kehormatan. Karena itu adanya larangan zina dan praktek yang mengarah kepada zina, salah satu di antara tujuan besarnya adalah untuk menjaga kehormatan manusia dan menjaga nasab manusia. Sebab yang namanya dosa zina
dampak buruknya banyak. Banyak yang dirusak gara-gara zina. Merusak nasab, merusak hukum waris, merusak aturan masalah perwalian, merusak masalah mahram, hanya karena satu perbuatan. Sehingga dengan sebab satu perbuatan zina kemudian terlahir seorang anak di luar nikah, maka rusaklah semua ini. Sehingga anak ini nggak jelas siapa nama bapaknya, tidak ada. Dia terlahir di luar nikah. Lalu bagaimana mahramnya? Nanti juga rusak. Siapa mahramnya? Kemudian bagaimana warisannya? Bagaimana perwaliannya andaikan dia anak perempuan? Sebuah perbuatan maksiat tapi dampak buruknya banyak. Sehingga ketika dampak buruknya banyak, maka larangan yang diberikan oleh syariat adalah larangan yang penuh dengan penekanan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak melarang zina dengan kalimat wala taznu, janganlah kalian berzina, namun larangannya berupa wala taqrabu, jangan mendekati. Dan larangan jangan mendekati lebih kuat dibandingkan sebatas larangan untuk berbuat. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, wan nahyu an qurbanihi ablagu minan nahyi an mujarradi fi'lihi. Larangan untuk mendekati lebih kuat dibandingkan sebatas larangan untuk melakukannya. Li'anna dzalika yashmulun nahya an jami'i muqaddimatihi wa dawa'ihi. Karena larangan untuk mendekati mencakup semua larangan mengenai muqaddimahnya, pengantarnya, dan apapun yang bisa mengantarkan ke sana. Fa inna man hama haulal hima yushiku ayyaqa'a fihi. Karena siapa yang mengembalakan binatang ternaknya, mengembalakan kambing di sekitar daerah larangan, ada daerah wilayah yang ini dibatasi, tidak boleh ada satupun orang yang masuk. Di situ banyak rerumputan, tapi orang mengembalakan kambing di sekitarnya. Yushiku ayyarta'a fihi. Maka bisa jadi kambingnya akan menerobos ke dalamnya. Khususan hadzal amru alladhi fi katsiri min nufus aqwa da'in ilai. Terutama perkara zina, di mana banyak jiwa yang punya keinginan untuk melakukannya. Sebab manusia punya hawa nafsu, dia punya syahwat, sehingga untuk melakukan praktek zina ada dorongan kuat yang terjadi pada dirinya. Belum lagi didorong dengan gangguan setan dan seterusnya. Baik. Oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada beberapa ayat dalam Al-Quran di mana larangannya itu bentuknya wala taqrabu. Larangannya bentuknya jangan dekati. Selain zina apa saja, Pak? Selain zina, diantaranya adalah jangan dekati harta anak yatim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Kenapa larangannya wala taqrabu, bukan wala ta'kulu malal yatim? Karena orang punya kecenderungan untuk menguasai harta anak yatim. Sebab anak yatim ini nggak ngerti, dia masih kecil, belum bisa mikir, nggak ngerti berapa nilai harta yang ditinggalkan oleh bapaknya. Mungkin dikuasai oleh ibunya, kemudian dimanfaatkan oleh ibunya bukan untuk peruntukan anak ini, tapi untuk kemaslahatan ibunya atau untuk kepentingan ibunya dan seterusnya. Atau dikuasai oleh pamannya atau dikuasai oleh saudaranya, sehingga anak yatim ini karena dia nggak ngerti, hartanya diambil oleh orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih peringatan, wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian dekati harta anak yatim illa billati hi ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Karena itulah Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah melarang para wali anak yatim, baik ibunya ataupun saudaranya atau pamannya, tidak boleh menginvestasikan harta anak yatim kecuali pada posisi yang prudent, yang aman. Kalau sekiranya masih ada peluang besar untung dan rugi, belum diizinkan sampai pada titik harta itu aman ketika diinvestasikan. Sehingga misalnya ada investasi yang insya Allah aman, resikonya kecil, peluang untungnya besar,
boleh ditaruh di situ. Taib. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang lelaki untuk mendekati istri yang sedang haid. Allah berfirman, "Wala taqrabuhunna hatta yathur." Janganlah kalian mendekati istri kalian sampai mereka suci. Dan yang dimaksud adalah jangan melakukan hubungan badan ketika sedang haid. Maka seorang suami harus memasang kewaspadaan pada posisi ketika istrinya sedang haid. Sebab ada dorongan ketika dia punya keinginan untuk melakukan hubungan badan, sementara dalam posisi sedang ada halangan. Sayyid Tantawi menyebutkan dalam tafsir beliau Al-Wasit, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, wa kathiran ma yata'allaqu an-nahyu fil Qur'ani bil qurbani minasy-syai' wa dhabituhu bil istiqra' anna kulla manhiyin anhu min sya'nihi an tamilan nufus ilai. Para ulama mengatakan banyak di antara larangan yang disebutkan dalam Al-Quran dikaitkan dengan kalimat la taqrabu, yang disebutkan dengan kalimat la taqrabu, jangan dekati. Mereka menyebutkan anna kulla manhiyin anhu min sya'nihi an tamilan nufus. Hampir semua yang dilarang dengan kalimat la taqrabu karena ada kecenderungan hati untuk melakukannya, ada dorongan syahwat untuk melakukannya. Wa tadfa'u ilaihi al-ahwa, ada dorongan nafsu untuk melakukannya. Ja'an nahyu fihi anil qurban, sehingga larangannya disebutkan dalam bentuk la taqrabu, jangan dekati. Wa yakunu al-qasdu at-tahdhira min ay ya'khudha dhalikal mail fi nafsi makanatan tasilu biha ila iktiranil muharram. Sehingga tujuan dari kalimat itu adalah memberikan peringatan bagi setiap hamba agar jangan membiarkan kecenderungan tadi untuk diwujudkan dalam bentuk iktiraful muharram, melakukan tindakan yang haram, sehingga jangan dituruti. Karena tidak semua keinginan yang ada pada diri kita harus dibiarkan. Ya, saya pengennya kayak gini, saya pengennya kayak gini. Apakah semua keinginan kamu harus dituruti? Tidak harus. Tidak semua keinginan sejalan dengan aturan syariat. Maka adanya aturan itu tujuannya adalah agar orang memasang barrier yang lebih jauh lagi, sebab di sana ada dorongan nafsu. Baik. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi ketika dorongan itu besar dan sang hamba bisa menahan, maka nilai pahalanya besar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf alaihi salam sebagai salah satu di antara nabi yang diceritakan dalam Al-Quran pernah mendapatkan ujian ajakan apa, Pak? Berbuat zina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytala. Wanita yang menjadi istri di rumah itu punya jatuh cinta kepada Yusuf. Jasad Yusuf itu dipuji oleh wanita ini. Rambutmu sangat bagus, badanmu gagah, semuanya dipuji di hadapan Yusuf. Lalu dia menutup semua pintu, wa ghallaqatil abwab, dia tutup semua pintu. Kemudian Yusuf diajak, wa qalat haytalak. Wanita ini mengatakan, ayo ke sini. Sebagian ulama mengatakan dia sudah membentangkan tikar, dan Syekh Utsaimin mengatakan waqad ta'arrat, wanita ini sudah telanjang. Dalam posisi wanita ini sudah telanjang. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita ini ingin berbuat zina dengan Yusuf, yang namanya seorang pemuda belum menikah dan dia normal, sehat. Untuk melakukan seperti itu ada keinginan enggak, Pak? Ada. Maka Allah katakan wa hamma biha, dan beliau juga punya keinginan dengannya.
Meskipun ada khilaf di antara para ulama ahli tafsir berkaitan dengan apa makna keinginan Yusuf kepada wanita ini. Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir menyebutkan ada 5 pendapat. Dan beliau mengatakan tafsir yang masyhur di kalangan mutaqaddimin, di kalangan para ulama masa silam, wa hamma biha, Yusuf punya keinginan terhadap wanita ini, keinginannya sama dengan keinginan wanita ini. Karena salah makna bahasa, jika ada orang mengatakan aku punya keinginan yang sama seperti keinginan kamu, maka makna keinginan tadi adalah sejenis dengan keinginan dia. Allah sebut walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si wanita ini punya keinginan terhadap Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf punya keinginan dengan wanita ini. Ya, bisa dibayangkan si wanita ini sudah persiapan dalam posisi maksimal untuk melakukan praktek zina dan dalam keadaan aman. Keadaan aman itu seperti ini, Pak. Kalau terjadi perbuatan zina, mana yang lebih menanggung malu? Ada 2 posisi ya. Yang satu orangnya lebih tinggi status sosialnya, yang satu orangnya lebih rendah status sosialnya. Yang lebih menanggung malu yang mana? Yang lebih. Sehingga ketika seorang pejabat selingkuh, siapa yang lebih menanggung malu? Pejabat. Baik laki maupun perempuan. Pejabat perempuan misalnya selingkuh dengan lelaki yang lain, yang nanggung malu siapa? Si perempuan. Sebaliknya pejabat lelaki yang selingkuh, siapa yang menanggung malu? Si laki-laki. Sebab siapa yang lebih tinggi derajatnya, dia akan menutupi yang bawah. Misalnya pejabat perempuan selingkuh dengan tukang becak misalnya, kemudian berita itu terbongkar, maka yang viral siapa? Bukan becaknya, Pak. Becaknya nggak viral. Yang viral yang mana, Pak? Pejabatnya. Posisi Yusuf dalam hal ini sebagai pembantu, dan wanita ini istri Al-Aziz, istri seorang raja. Dia permaisuri. Maka kalaupun terjadi, yang lebih aman siapa? Si lelaki. Si lelaki ini tidak menanggung malu karena tertutupi dengan status wanita ini. Yang kedua, kalaupun hamil, lelaki ini nggak kelihatan. Ketika dia ngilang, nggak ada bekas apapun. Beda dengan wanita ya. Baik. Maka dalam keadaan seperti ini, posisi Yusuf sangat aman. Terlebih lagi kejadian ini sudah disuasanakan oleh si wanita, sudah dikondisikan. Wa ghallaqatil abwab, semua pintu sudah ditutup. Wa qalat haytalak, kemudian dia mengajak si Yusuf untuk berzina. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Andaikan dia tidak melihat burhana rabbi, tanda kuasa Allah, pasti akan terjadi praktek zina itu. Sebagian ulama menafsirkan Yusuf melihat tanda kuasa Allah dalam bentuk Allah tampakkan wajah ayahnya Yakub alaihissalam gigit jari. Yusuf alaihissalam yang berada di Mesir jauh dari keluarganya, dalam posisi sedang hilang, nggak ada berita. Sebab ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, laporan saudaranya kepada ayahnya apa? Mati, dimakan serigala. Sehingga beliau berada di sebuah tempat yang tidak tahu gimana caranya pulang, gimana caranya untuk bisa kembali kepada bapaknya. Tapi ketika itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajah sang bapak yang merupakan seorang nabi dalam keadaan gigit jari. Kadzalika linasrifa anhu su, demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan keji. Yang dipahami oleh para ulama, hadza min madhari rahmatillah ala abdihi. Ini salah satu di antara contoh Allah tampakkan rahmatnya kepada hambanya, sehingga sang hamba ketika dilindungi oleh Allah dari perbuatan zina, hakikatnya karena dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika dia dijauhkan dari perbuatan maksiat, hakikatnya karena dia dirahmati oleh Allah.
sehingga Allah lindungi dia dari perbuatan zina, Allah lindungi dia dari perbuatan yang hina, maka Allah muliakan sang hamba. Karena itulah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau mengomentari ahli maksiat, kata beliau, hanu alaihi wa asau walau azzuhu la'asamahumullah. Orang yang berbuat maksiat, melakukan praktek zina dan seluruh turunannya, karena dia hina di mata Allah, maka karena dia hina di mata Allah, Allah biarkan dia melakukan perbuatan hina, Allah biarkan dia melakukan tindakan yang hina. Andaikan dia itu mulia, pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama dalam memahami kenapa terjadi maksiat, mereka mengatakan sebab sang hamba itu terhina di hadapan Allah, terhina di mata Allah, maka dia dibiarkan untuk melakukan perbuatan yang hina. Seperti itu bagaimana cara ulama memahaminya. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita tenggelam dalam perbuatan maksiat dan dimudahkan oleh Allah untuk melakukannya, maka koreksi pertama yang harus ada dalam diri kita, jangan-jangan karena aku adalah orang yang hina di hadapan Allah, maka Allah tidak melindungiku, tidak menjagaku untuk menghindari perbuatan maksiat tadi. Hanu alaihi fa'asauhu, mereka hina di hadapan Allah sehingga dia tenggelam dalam perbuatan maksiat, dibiarkan oleh Allah untuk melakukan tindakan yang hina. Walau azzuhu la'asamahumullah, andaikan dia mulia di sisi Allah, pasti akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya kata Sayyid Tantawi, ammal muharramatul lati lam yu'allif mithlan nufus, lam yu'allif mailan nufusi ilaiha wala iqtidaa' asyahawati laha, fa innal ghaliba fiha ay yata'allaqa an-nahya anha bi nafsil fi'li la bil qurbani minhu. Adapun perbuatan yang haram namun modelnya tidak sebagaimana seperti zina yang ada dorongan syahwat, maka biasanya larangannya bukan larangan untuk mendekati, tapi larangan untuk melakukan perbuatan itu secara langsung. Baik. Kemudian jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat dari perbuatan zina itu adalah kezaliman kepada orang lain. Ada sisi kezaliman kepada orang lain, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, inna fatan syaban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Dan beberapa kali Nabi SAW itu dimintai rekomendasi untuk maksiat, sehingga ada orang datang, izinkan untuk berbuat ini, izinkan aku untuk berbuat ini. Beberapa kali beliau dimintai rekomendasi untuk berbuat maksiat. Dalam bayangan mereka, kalau sudah direkomendasikan dan difatwakan oleh Nabi SAW, maka jadinya legal. Orang Taif itu penduduk terakhir yang masuk Islam setelah daerah sekitarnya ditaklukkan. Mekah sudah ditaklukkan, Hunain sudah ditaklukkan, ini sudah ditaklukkan, tinggal Taif. Dan mereka lebih sulit untuk ditaklukkan karena tinggalnya di mana? Di bukit. Sehingga ketika mau diserang lebih sulit untuk ditaklukkan. Sampai kemudian masyarakat Taif sendiri merasa takut. Kalau kemudian kita bertahan seperti ini, belum masuk Islam, sementara masyarakat di sekitar kita semuanya sudah masuk Islam, wah, kita bisa dihabisi nanti. Akhirnya mereka karena faktor ketakutan tadi mengirim delegasi kepada Nabi SAW agar menyampaikan beberapa pesan yang itu adalah permohonan masyarakat Taif. Ada 4 permohonan mereka. Wahai Nabi, kami siap masuk Islam dengan 4 syarat. 1,
berhala Lata jangan dibongkar, karena berhala Lata itu ada di Taif. Jadikan itu sebagai peninggalan sejarah, sebagai prasasti yang meskipun nanti tidak disembah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak setuju, tetap akan kita bongkar. Yang kedua, khamr itu minuman sehari-hari kami, maka tolong jangan diharamkan. Yang ketiga, riba itu aktivitas ekonomi kami, sehingga jangan sampai dilarang. Zina itu praktek keseharian kami, izinkan kami melakukannya. Tapi nggak mungkin Nabi SAW mengubah hukum, sehingga apapun yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kompensasinya mereka akan masuk Islam, satu wilayah, satu Taif semuanya akan masuk Islam, namun Nabi SAW tidak mau menuruti mereka. Abdul Yalil di antara delegasi Taif yang dia pernah punya sejarah hitam dengan Rasulullah SAW, sampai Nabi SAW dilempari batu itu gara-gara orang ini. Itu yang paling bersih tegang dengan Rasulullah SAW saat di Madinah untuk menawar ini, tapi Nabi SAW tidak mengizinkannya. Baik, pemuda ini datang kepada Nabi SAW, minta izin. Ya Rasulullah, idzanni bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berbuat zina. Faqbalal qaumu alaihi fazajaruhu wa qalu mahma. Maka banyak sahabat yang berusaha untuk melarang orang ini, dan mereka mengatakan jangan, nggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan udnuhu, coba bawa dia mendekat. Fadana minhu qariban. Kemudian orang ini mendekat ke hadapan Rasulullah SAW. Ijlis fajalasa, silakan duduk. Qala, mulailah terjadi dialog. Nabi SAW mengingatkan tentang haramnya zina dari hati ke hati, pakai bahasa nurani. Atuhibbuhu li ummik? Qala la, wallahi ja'alani Allahu fidak. Nabi SAW tanya, gimana kalau ada orang zina sama ibumu? Dia langsung emosi. Saya nggak ridho, demi Allah diriku jadi jaminannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walan nasu yuhibbunahu li ummatiha. Demikian pula semua orang nggak bakalan ada yang ridho ketika ibunya berzina dengan orang lain. Qala afatuhibbuhu libnatik? Bagaimana kalau kamu punya anak perempuan? Apakah kamu ridho kalau anak perempuanmu zina sama orang? Dia bilang, la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidaka. Demi Allah ya Rasulullah, aku enggak ridho kalau sampai aku punya anak perempuan kemudian dizinai sama lelaki yang lain. Nabi SAW mengatakan, walan nas yuhibbuna libanatihim. Orang lain juga enggak ada yang ridho kalau sampai putrinya dizinai sama lelaki yang lain. Atuhibbuhu li ukhtik? Bagaimana kalau ada orang yang zina sama saudarimu? Aku enggak ridho ya Rasulullah, aku enggak ridho. Bagaimana dengan bibimu? Bagaimana dengan ini? Disebutkan satu demi satu perempuan-perempuan yang ada di sekitar lelaki ini. Yang namanya zina pasti pasangannya adalah salah satu di antara wanita di sekitar lelaki. Ibunya seseorang, putrinya seseorang, saudari perempuannya seorang lelaki, bibinya, baik bibi dari bapak atau bibi dari ibu. Walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Tidak ada satu pun wanita yang ridha ketika bibinya dizinai oleh lelaki yang lain. Sampai pada posisi terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau di dada orang ini. Wa qala, dan beliau berdoa, Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, dan lindungi kemaluannya. Kita bisa doakan semacam ini kalau misalnya ada orang yang punya potensi jahat semacam ini. Misalnya ada anak laki-laki atau siapapun di antara saudara kita yang mungkin kita pernah mendengar dia pernah melakukan penyimpangan berkaitan dengan masalah seksual.
doakan dia. Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, dan jaga kemaluannya. Sebagaimana doa ini dibutuhkan oleh seluruh muslim agar dia terjaga kehormatannya sampai mati. Sebab jika di zaman Nabi SAW yang mereka ketemu Rasulullah SAW, potensi syahwat itu terjadi dan sampai mereka ada yang minta untuk diizinkan berbuat zina, apalagi di masa sekarang. Praktek zina dulu dengan sekarang banyak mana? Hah? Nggak bisa dibandingkan. Sekarang Masya Allah. Ada satu penelitian, katanya ini tahun 91 penelitiannya, 91 atau 96 ya, antara itu ya. Penelitian ini dilakukan oleh salah seorang dosen psikologi di UGM, namanya Pak Jamaluddin Ancok. Beliau biasa mengajar psikologi Islam. Jadi beliau menyampaikan di Indonesia di tahun itu, anggaplah misalnya 96, terjadi pemerkosaan Pak, setiap 6 jam sekali. Itu pemerkosaan ya Pak ya? Yang terlapor rata-rata setiap 6 jam sekali. Jadi kalau jam 6 terjadi pemerkosaan di Jakarta, jam 12 siang nanti sudah di kota yang lain ada, se-Indonesia. Itu yang terlapor. Yang zina kan nggak terlapor Pak. Sehingga kalau dibuat rata-rata, wallahu a'lam, maka dalam situasi semacam ini, merebaknya praktek zina bahkan jadi bisnis, sudah selayaknya kita jaga diri kita, keluarga kita, terutama putri-putrinya, agar dilindungi dengan baik, dijaga dengan baik, jangan sampai masuk dalam kubangan wasa'a sabila. Setelah pemuda ini didoakan oleh Nabi SAW, kata Abu Umamah, falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafitu ila syai'in. Maka sejak saat itu si pemuda ini tidak pernah menoleh, tidak pernah punya keinginan untuk berbuat zina. Baik. Selanjutnya, untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan mendekati zina, maka Allah Subhanahu wa taala berikan syariat-syariat yang melindungi aturan ini. Di antaranya adalah pertama, perintah bagi wanita untuk menjaga kehormatan, dan juga perintah bagi wanita untuk menjaga pandangan. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahun illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihin ala juyubihinna wa la yubdina zinatahun. Katakan kepada para wanita mukminah, yaghdudna min absarihin, agar mereka menundukkan pandangannya, wa yahfadna furujahun, dan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan jangan dia tampakkan zinatahun, perhiasan pada dirinya. Yang dimaksud adalah perhiasan apa? Tempat perhiasan. Tempat perhiasan itu mana saja? Kalung, gelang, ya, anting. Jangan ditampakkan. Wal yadrib illa ma dhahara minha, kecuali perhiasan yang nampak. Maka perhiasan itu ada dua, ada zinah batinah dan ada zinah zahirah. Perhiasan yang batin dan ada perhiasan yang zahir. Allah melarang jangan tampakkan perhiasan, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kecuali ma dhahara minha, yang nampak. Nah, ma dhahara minha itu namanya zina zahira. Zina zahira itu apa sih Pak? Pakaiannya, itulah zina zahira. Karena pakaian itu termasuk zina. Allah berfirman, ya ayuhan nas, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli
masjidin. Wahai Bani Adam, gunakanlah zina kalian ketika ke masjid. Yang dimaksud zina di situ apa? Pakaian. Gunakanlah pakaian yang sopan, yang rapi ketika kalian ke masjid. Allah sebut pakaian dengan zina. Dan itu yang dimaksud zina zahirah. Baik. Sehingga perintah bagi wanita itu ada dua: menjaga pandangan, yang kedua menjaga kehormatan, menjaga aurat. Jangan sampai ditambahkan kepada yang lain. Sebab pemicu terbesar terjadinya zina adalah di bagian ini. Mereka pamer aurat, mereka membuka aurat, sehingga ada ketertarikan dari lawan jenis untuk melakukan praktek yang terlarang. Karena itu Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat keras bagi para wanita yang pamer aurat, membuka aurat. Dalam hadis riwayat Muslim, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar hadis ini. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua jenis penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Rasulullah SAW tidak pernah melihat dua jenis penduduk ini di masa beliau. Yang pertama, rajulun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas. Orang yang kemana-mana bawa cemeti dipakai untuk memukuli orang lain. Maksudnya adalah pemimpin yang zalim. Lalu yang kedua kata beliau, wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Nisaun kasiyatun ariyat, dia berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Ma'ilatun mumilatun, yang suka mikal-mikal. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di kepalanya seperti ada punuknya. Pakai apa Pak? Kondi ya. Makanya walaupun pakai jilbab, tidak boleh jilbab punuk. Tidak boleh ada apanya? Ada sanggulnya, kondenya, sehingga ketika pakai jilbab ya, belakangnya jendol panjang atau atasnya jendol panjang. Tidak boleh. Sebab praktek ini budaya jahiliyah, yang mereka melakukan tabarruj, yang dikatakan oleh Allah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah para wanita itu melakukan tabarruj jahiliyah dan tabarruj ala jahiliyah. Salah satunya adalah pakai kondi. Baik, Nabi SAW ngasih ancaman kepada wanita semacam ini. La yajidna rihaha, mereka tidak akan mendapatkan aroma surga. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha, mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan aroma surga, meskipun aroma surga bisa dijangkau dari jarak yang jauh. Lalu siapa yang dimaksud kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang? Ada tiga tafsir. Yang pertama, dia berpakaian tapi gak lengkap, cuman kaosan sampai lengan, pakai rok atau celana, betisnya kelihatan. Yang kedua, ketat, pakaiannya ketat sehingga membentuk lekuk badan. Yang ketiga, transparan. Ketika seorang wanita memakai pakaian dengan tiga kriteria ini, berarti hakikatnya dia berpakaian tapi telanjang, memicu syahwat orang yang melihat. Dan Nabi SAW juga ngasih peringatan tentang masalah parfum. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ayyu imra'atin ista'tarat famarrat liyajida rihaha. Siapapun wanita yang pakai parfum lalu dia lewat di hadapan lelaki agar mereka bisa mencium aroma wanginya, fa'lam annaha zaniyah, hakikatnya dia adalah, ketahuilah dia itu wanita pezina. Masya Allah, ini banyak sekali di sekitar kita, Pak. Artinya perbuatan seperti ini terlarang, termasuk perbuatan dosa, karena bisa memicu terjadinya praktek yang berbahaya ya. Beberapa teman-teman
yang belum menikah, para jomblo di Jakarta. Ada salah satu di antara mereka tanya ke saya, gimana ya Pak Ustadz kalau saya sedang naik motor tiba-tiba ada yang balap ya. Nah, memang ada masalah apa di Jakarta? Kan udah biasa balapan. Ya, yang balap tuh ibu-ibu mau ke kantor. Ibu-ibu mau ke kantor. Ketika dibalap ibu-ibu, yang terjadi apa? Dia mencium parfum. Apa yang harus dilakukan? Kamu balap gantian. Jadi kamu berada di depannya, jangan di belakangnya. Tapi malah dinikmati di belakangnya. Baik. Demikian pula perintah untuk menjaga pandangan bagi laki-laki. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Perintahkan kepada lelaki yang mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Sehingga lelaki diperintahkan jaga pandangan sebagaimana wanita diperintahkan menjaga pandangan. Demikian pula dalam syariat ini ada larangan untuk berkhalwat, berduaan dengan lelaki yang dengan lawan jenis yang bukan mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Jangan sampai seorang lelaki berduaan dengan wanita kecuali ditemani mahramnya. Nah, punya pembantu ini agak sensitif, Pak. Itu dia bapak-bapak datang sampai rumah, ngetok pintu, yang bukain pembantu. Ibu mana? Di kantor. Nggak ada siapapun di situ. Masuk nggak ada? Atau milih ke masjid? Sementara di rumah cuma ada pembantu, anak-anak nggak ada, istri nggak ada, dan ada butuh untuk masuk rumah. Nah, seperti ini tidak boleh, karena jadinya berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Baik, solusinya gimana? Dinikahi? Oh ya, nanti itu masalah yang kedua nanti. Baik, sampai ada fatwa dari Imam Syafi'i rahimahullah, jika ada seorang lelaki sholat dengan wanita yang bukan mahram berjamaah, hanya berdua, berjamaahnya berdua, sholatnya batal. Dan kasus ini ternyata cukup banyak di musola kantor. Dalam ruangan yang kecil di musola kantor, nggak ada siapapun, ada yang telat, kemudian dia sholat, terus ada ibu-ibu ikut. Kalau cuman berdua, nggak boleh. Nah, terus pilihannya gimana, Pak? Nyari orang untuk nemenin. Orang yang nemenin ini boleh ikut sholat, boleh tidak ikut sholat. Misalnya OB lagi kosong, sini OB-nya diajak masuk. Udah, kamu tungguin kami di sini ya, kami mau sholat. Pak, aman Pak di sini, nggak usah ditungguin. Iya aman. Nah, kalau dia dijelaskan kan mungkin nggak paham ya. Tapi kamu tungguin saya di sini, kami lagi sholat. Nah, insya Allah kalau ada orang ketiga, baik dia sholat maupun tidak sholat, sudah tidak lagi berkhalwat, sudah tidak lagi berduaan. Demikian pula larangan untuk bersentuhan dengan lawan jenis. Disebutkan dalam hadis dari Ma'qil bin Yasar, beliau pernah mengatakan, li ayyut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin. Kepala seseorang itu ditusuk pakai paku min hadidin, menggunakan paku besi, khairun min ayyamas samra'atan la tahillulah. Itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Masya Allah. Jadi kira-kira seperti apa sih Pak gambaran nilai dari bahaya bersentuhan dengan lawan jenis? Digambarkan oleh Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Kalau ada orang ditusuk kepalanya pakai paku besi,
itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Cuman sekarang banyak orang yang kadang kurang perhatian dengan masalah ini, dengan teman sekantor ya, atau pas ketemuan dengan orang lain. Dan karena aturan semacam ini belum begitu semarak di masyarakat kita, ketika ketemu ngajak salaman sebagaimana umumnya. Baik, ngajak salaman kok nggak mau, mohon maaf nggak mau. Komentarnya apa? Sok suci. Wah, kamu itu sok suci, baru sholat jamaah subuh aja kok sudah sok suci. Daripada sok najis, pilih mana? Jadi menghindari ini salah atau tidak, Pak? Secara norma itu salah nggak? Kita pakai bahasa norma, bukan pakai bahasa agama ya. Mungkin kalau pakai bahasa agama nanti dikomentari mabuk agama, terlalu ekstrim dalam beragama. Sudah pakai bahasa norma. Secara norma salah enggak? Orang nggak mau diajak salaman. Salah? Kenapa enggak? Loh, kearifan lokal kita salaman. Kearifan lokal itu nggak arif itu. Baik, seseorang dihargai untuk menjalankan sesuai dengan keyakinan. Norma kita mengajarkan bahwa orang dihargai untuk menjalankan sesuai dengan keyakinannya. Keyakinan saya ini tidak boleh. Makanya ketika orang nggak mau salaman dalam posisi habis wudhu, itu dihargai. Oh, punya wudhu ya Pak, tidak apa-apa. Orang nggak mau salaman karena dia punya wudhu lebih dihargai daripada nggak mau salaman karena alasan dosa. Tidak mau salaman karena punya wudhu, alasannya apa? Nggak mau wudhunya batal. Sudah? Tidak mau salaman karena ini haram, alasannya apa? Dosa. Sebenarnya dari sisi alasan lebih tinggi mana, Pak? Dosa. Karena wudhu batal bisa ngulang. Batal wudhu dosa nggak? Yang benar. Batal wudhu dosa nggak? Ngentut dosa nggak? Tidak. Sehingga kalau orang batal wudhu, ya tinggal ngulang wudhu selesai. Lebih ringan daripada dosa. Karena kalau kita berbuat dosa, ada nggak jaminan dosa itu hilang? Tidak tahu, Pak. Saya sudah wudhu. Wudhumu belum tentu ngilangin dosa. Meskipun wudhu bisa menghilangkan dosa, tapi belum tentu bisa ngilangin dosa kamu itu. Maka alasan batal wudhu sebenarnya lebih ringan daripada alasan takut dosa. Cuman sebagai siasat, kalau kita ketemu dengan masyarakat atau di area-area tertentu yang harus salaman, kami sarankan sebelum masuk kantor wudhu dulu. Tampakkan Anda basah, insya Allah ketika diajak salaman aman. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.